Lalas selesai menyuci piring, beko menyuci baju. Jadi sebenarnya PR duit awak ko banyak sih nak awak kerajuan Bapak Ibu. Percayalah. Cuma karena awak pamale ko bonggok-onggok kerajo jadinya Pak. Ibu kalau pamale rumah ndak bonggok-onggok kerajo. Iya Bu. Pagi-pagi lemota aku mau orang Pak. Kok banyak kerajuan ko? Mama salun le mota sajam. Ibu-ibu siko nak do, kok do cik-cik saja Pak. Kok do cik-cik saja, siko nak do. Kok do cik-cik. Cik-cik ku kumpul banyak ya mah. Jadi kalau kita sudah selesai mengerjakan suatu urusan, jangan dibuat waktu ko tenggang waktu yang lama. Kerajuanlah kerajuan lain. Jadi kalau sepanjang hidup awak ko Bapak bakarajo si awak tahu Pak Ibu alun kabin awak kerajuan le Pak. Banyak sebenarnya di rumah tu, di rumah kerajo alun kan tua le Pak. Alun di RT RW, alun majlis taklim le. Banyak nak kita kerajuan Pak Ibu. Jadi selagi awak ko masih hidup, kerja kita tidak berakhir. Kerja awak berakhir apabila kita sudah wafat, baru berakhir bekerja. Jadi orang pamale saja nak menghargai waktu calik lah Pak. Ada papak kon pamale pagi kalapau jam 8, pulang jam 3. Mangal calik Pak Ibu. Mau tahu-tahu jo kawannya. Menokok-nokok meja. Aku pulang lek Pak. Abara banyak waktu tu abi. Padahal di rumah kok dicalik banyak kali kerajuan rumah ke durasian Pak. Umpui nang tabah bagai. Ya tak? Kuali kasu nang pirang bagai. Atau kalau kita calik ke WC beko nak mengunyang WC tu Pak. Waktu manggosok okey nak do dah. Padahalnya do rumah Pak. Tapi nak tentu saya nak kerajuan di rumah tu Pak Ibu. Bila mudik aja di rumah tu nak tentu kerajuan apa? Habis saya waktunya kalau hari maghrib saya. Ikut saya waktu sekarang 6 hari Pak Ibu. Tiba-tiba sekolah mampet tadi. Anak salam mulai maghrib lo Pak. Jadi waktu tu kau capek saya Pak Ibu. Jadi itu kalau ingin menghargai waktu, jangan memberikan ruang terhadap waktu. Teruslah bekerja beraktivitas. Setiap yang kita kerjakan Allah akan menilainya Pak. Allah akan menilai setiap amal yang kita akan lakukan itu kebaikan dengan kebaikan, keburukan dengan keburukan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, baca cara menghargai waktu. Cari momen-momen waktu yang memiliki kualitas dan kuantitas Pak. Apa maksudnya? Misalnya azan orang musaji. Kita dua pilihan Pak Ibu. Sumayang berjamaah atau enggak. Kalau salat berjamaah nilainya 27. Salat di rumah. Ada ruang waktu kita diberikan untuk berfikir mengerjakannya. Kalau menurut agama carilah waktu yang punya kualitas, punya kuantitas, punya nilai tinggi. Kalau salat di rumah itu pilihan awak Pak. Tapi kita tidak menghargai waktu yang lebih berkualitas. Mengapa kita tidak mau berjamaah ke masjid nilainya 27? Ya enggak? Kalau datang ke musajid, mengapa kita tidak mau berada pada saat pertama? Saya lihat Pak Ibu, orang salat Jumat gini, ada ibu-ibu apa-apa kok Pak, salat Jumat. Apa-apa kok salat Jumat Pak, lebih banyak talambik gini. Kok talambik beko ke belakang lo Pak Ibu nak kemkur. Paling ngaco ketika khatib lah naik mimbar barunya tiba Pak. Kalau dalam hadis sudah dapat catatan tu. Khatib kalau naik di mimbar datang awak Pak Ibu. Itu catatannya nak do tu. Takui orang di saat pertama kok Pak. Padahal saat pertama saat yang diridai oleh Allahnya cari paling belakang. Ni cari lo tonggak paling kari Pak. Karena kalau tonggak paling kari belakang Pak, ingin bakaru, ingin mangga, awak santai saja Pak. Di mukonya takui. Kau bakaru nampak ketip, terengar ketip. Sebab jamaah kau bayu salat Jumat kau Pak Ibunya banyaknya perangai itu nambah karu tu memang banyak. Patang saya mau ketip berupa terengar saya karu ke muka Pak. Ingin disabuknya lo pulang dulu. Kalau salat Jumat lalu bakaru itu salat
apa namanya, wuduk kita batal tuh Pak. Menurut mazhab Syafi'i harus berwuduk. Kalau hilang akal, itu kan banyak tak tahu orang tu Pak. Lama senyum lalu tu. Kalau lalu pergi salat Jumat, jam pergi salat Jumat tu Pak. Kalau lalu, sebab khatib dengan tu sepaket sebenarnya je salat. Tarang matu cali orang. Cali khatib tu ceramah. Tak menaku ke bawah. Sebab kalau menaku ke bawah Pak Ibu, atulah online betul Pak. Ibu-ibu cubalah nang kajian boko menaku ke bawah. Ndak online sental lembo yakin tu. Manyanda seketik mencali ke bawah, hilang betul tu Pak. Sebab kalau ndak online apa, ndak masuk ke lubang telinga lah Pak. Itu sebabnya Bapak Ibu. Aku nang kedua, baca cara menghargai waktu Bapak Ibu, carilah nilai-nilai kualitas. Ya ndak? Tahajudlah cuak malam. Jam 9 salat duha lah. Kan banyak momen waktunya tu Pak. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu ini dimuliakan Allah, kalau ada waktu yang lebih cepat kita kerjakan, jangan melambat. Bapak Ibu, dalam Quran dijelaskan sebuah kisah Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya. Nabi Sulaiman kok pasukannya, bala tentaranya tidak manusia saja, jin. Jadi jin itu tunduk di Nabi Sulaiman Pak, menguasai dulu timur dan barat. Itu maka Nabi Sulaiman kok nabi yang paling tak kayu Bapak Ibu. Tidak ada yang menandingi kekayaan Nabi Sulaiman orang masa lalu akan datang. Karena jin tu Pak menyilam ke dasar laut itu Pak, nyobongkan mutiara-mutiara tu, hanya seraan ke istananya Nabi Sulaiman. Seluruhnya tunduk ke Nabi Sulaiman. Suatu hari dikumpulkanlah seluruh bala tentaranya, termasuk manusia dan jin tadi. Kemudian apa kata Nabi Sulaiman? Wahai pasukanku semuanya, siapa di antara kalian yang mampu membawa istana Ratu Balkis ke sini? Itu kata Nabi Sulaiman Pak. Sianan mampu mangke, kumpamonya istana Ratu Balkis tu, sianan mampu mangke kemari. Bara waktu nan taluk dia menunjuknya jin yang paling kuat Pak. Kecik jin yang paling kuat kau, wahai junjungan Sulaiman, saya akan mampu membawa istana Ratu Balkis ke sini sebelum engkau beranjak dari tempat dudukmu. Kemudian ada menunjuk orang paling alim Pak. Jadi manusia kau tidak bisa kalah dari jin. Kecik manusia yang hebat kau yang alim kau, wahai junjungan Sulaiman, saya bisa mengangkat istana Ratu Balkis ke sini sebelum matamu berkedip. Mana lama di Bapak Ibu beranjak dari tempat duduk daripada mata berkedip? Cuba kedipkan Bapak Ibu. Jalan lihat. Mana lebih capek beranjak tempat duduk? Capeklah mata berkedip tu kan selesai tu. Jadi kecik ulama tafsir membaca keterangan dari Quraisy tu Pak. Apa kata beliau? Ayat ini menjelaskan tentang waktu sebenarnya. Bahwa menurut Al-Quran waktu lebih cepat kita kerjakan Bapak Ibu, itu lebih utama daripada malambek-lambek Pak. Kalau ada karajo lebih capek, Pak, aku lambek gitu karajuan. Kalau bisa karajo sejam, Pak, aku harus 5 jam. Kok bisa karajo sehari, Pak, aku seminggu. Kok bisa seminggu, Pak, aku sebulan. Maka lebih cepat, lebih baik kan itu. Aku menyuci piring deh, malam-malam dia orang mati. Padahal si piring tu susah sebentar Pak, menyapu mereka. Awak serangki-rangki macam lihat, gangam tak macam lihat Pak. Kalau ada nampak dia orang begitu tua, ganggu saya sapu saya seorang Pak. Kalau nampak bini begitu tua, serba lambek. Kalau lambek ko seminang po tu. Baleak-leak si kerja Pak. Baleak. Ibu jangan jadi isteri paleak-leak tu. Serba lamban, ligat, capek. Alun suami jago Pak, ala salasai warasia seru Pak. Ibu tetalua bagi-bagi Pak. Barasa nang tu. Ya Pak, lihat dua tetalua ini Pak. Atau ambil seorang selai. Di kantor kalau kita caliak Pak Ibu,
Sebenarnya Pak, di kantor-kantor tu saya lihat bisa bakar rajo lebih capek. Tapi macam lihat orang Malay sebanyak. Ibu di kantor penjar print dulu. Sudah tu duduk-duduk rumah total sentak Pak. Atu beko ke belakang kelontong lu. Abeko jam 9 mulainya 10 entan anak. Abara waktu tak buang gaji tak kadang tu Pak. Entah kadang tak naik ko kecil Pak Jokowi kan naik lo gaji 2024 pegawai negeri Pak. Alul Pak. Kalau naik bara 6 tu 8%. Tapi alhamdulillah Pak. Tapi kualitas karajo harus tampaan. Kalau melayani rakyat sungguh-sungguh. Bapak Ibu kalau karajo di kantua jangan malam-malamban melayani orang kok Pak. Sungguh-sungguh lah ikhlas karena memang digaji oleh negara untuk melayani orang karajo Pak. Jangan sampai wong pelicin lo kancang karajo ko. Kalau ada di map ko amplop seketek mah dicaliaknya terus sitai sini. Tu tarang cek maturun komputer tu Pak. Tapi kalau ndak ada dia malamban lama-lama karajo. Awak saya ganggam utak apa ko karajo. Ba ibu ko karajo. Ya kan? Jadi Al-Quran mengatakan kepada kita bekerja lebih cepat, lebih menghargai waktu dari melambat-lambat tu. Bapak Ibu kalau mencari karyawan di masa carilah orang capek bekerja Pak. Capek kaki ringan tangan. Bukan malam-malamban beri kuro-kuro Pak. Kuro-kuro celik lah jalan Pak Ibu. Kini kijang nak dicari lah. Kalau cepat kecil orang dulu biar lambat asal selamat. Ndak kur tu lihat Pak. Kini biar cepat asal selamat. Tu apa boleh lambek itu kerja ke Ibu? Ada orang Pak, capek saya kerja Pak. Bantu orang biar martabak tu berapa capek debat. Selesai ni. Cuba kalau malam-malamban wak macik martabak tu Pak. Agangam tu orang celik tu Pak. Tu banyak orang mendarat lah menunggu awak. Kok dapet lah isteri tak kaiko Pak, dapet suami tak gitu Pak. Sanang. Apa kalau dapat isteri nan capek kerja Pak pasti Pak senang Pak. Rumah barasia, rumah bakile, kasua barasia. Iko barasia saduala, ko barasia, tu barasia, ko selesai, ngurus anak selesai. Alun jam 8 pagi-pagi Pak selesai saduala. Iko lah jam 10 cik saya karajo bro Pak. Mamasak saya baru. Ya Pak. Okey Bapak Ibu merasa itu katu lebih setengah jam. Kalau ada Bapak Ibu nak bertanya berkaitan dengan waktu ko nak masalah. Silakan Pak. Ya Pak. Jadi mengerjakan suatu urusan dimulai tanpa berdoa, ya, tanpa bismillah ya. Itu sebab. Ayah. Jadi ini pertanyaan dari apa-apa awak aku ibu-ibu. Lihat terang ibu-ibu belakang. Pertanyaan apa aku Bu? Anda terang itu terang aja deh Pak. Itu nak terang gini leh. Pertanyaan apa kok cara misi itu waktu tadi faiza farakta fansab. Kalau selesai suatu urusan kerjaan selain itu ucap aku tadi. Bagaimana kalau kerja-kerja yang kita kerjakan itu tidak mulai dengan basmalah? Adakah mendapat nilai pahalanya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begini, Nabi SAW menyampaikan, apabila suatu urusan dimulai tidak dengan baca basmalah,
fahu aqta, maka berkahnya terputus. Maka kita sebagai orang yang beriman, mulailah kerajuan segala sesuatu dengan basmalah, ikhlas, ujungnya alhamdulillah, berkah bi apa?